Ngawi. Radio informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai. 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana, berjumpa lagi barengan sama Cindy pastinya di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, selama 2 jam ke depan Cindy bakal nemenin Sobat Bahana nih. Gak cuman soal informasi melepas aktivitas aja ya Sobat Bahana, kali ini spesial banget. Cindy ada dialog interaktif nih bersama orang-orang spesial pastinya ya, masih memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 gitu. Nah Sobat Bahana ya, tanpa berlama-lama lagi gitu ya pastinya ya, kalau kalian pasti penasaran gitu ya, siapa sih orang spesial yang ada di depan Cindy kali ini gitu ya. Ya langsung aja kita sapa nih. Selamat malam Kak. Selamat malam Kak Cindy. Baik, selamat malam. Ini ya Sobat Bahana, informasi untuk kamu semua gitu ya, kita sudah kedatangan nih Kak Rosita Nabila Putri, yaitu runner up Duta Genre 2024 ya. Iya betul, 2024. Selamat malam Kak. Selamat malam Kak Cindy. Terus kemudian juga the one and only ya, ada ini manggilnya Kak gitu gak apa-apa ya? Boleh. Ada Kak Hanifah Hikmawati SSM SOS, yaitu selaku dosen dan juga Kepala Perpustakaan Cemerlang Desa Watualang. Selamat malam Kak. Selamat malam, salam kenal Mbak Cindy. Baik, nah Sobat Bahana, kali ini kita akan ngebahas nih tentang suara remaja untuk keluarga. Bicara bukan berdebat, mendengar bukan diam, remaja didengar, keluarga berdaya, dan Indonesia merdeka. Nah ini kalau ngomongin soal remaja pasti selalu ya Radio Bahana itu selalu mengaitkan dengan Duta Genre ya. Ini masterpiece-nya remaja-remaja Indonesia, remaja-remaja Ngawi gitu. Nah kali ini kita juga menggait nih Kak Hanifah untuk menjadi narasumber kali ini. Nah kalau ngomongin soal remaja untuk keluarga, ini mungkin dari banyak isu-isu ataupun di sosial media juga gitu ya. Sekarang apa ya, banyak banget isu kalau remaja itu fatherless. Nah itu kan berawal dari juga keluarga. Nah kalau ngomongin soal remaja ya, ini aku pengen tanya dulu nih sama Kak Rosita nih. Banyak remaja merasa tidak didengar di rumah, apalagi sama orang tua gitu. Nah sebagai Duta Genre nih Kak, apa suara remaja yang paling sering muncul ketika berbicara soal keluarga? Oke, jadi gini Kak Cindy, Ibu Hanif, kan saya punya banyak sekali teman, kemudian teman remaja atau teman yang lainnya, itu pasti sering banget cerita ke saya bahwasanya itu mereka sering berbeda pendapat dengan orang tua. Nah terutama itu biasanya kalau zaman saya dulu nih, waktu peralihan dari SMA ke kuliah, itu pasti perbedaan pendapat antara universitas, pilihan universitas, iya sih, antara remaja dan orang tuanya nih Kak. Nah itu tuh pasti sering banget mereka tuh kayak berdebat, cekcok gitu, yang mana orang tuanya tuh, keinginan orang tuanya harus dipenuhi gitu Kak. Kemudian selain itu juga ada masalah dibanding-bandingin dengan anak tetangga. Itu juga paling itu sering bener. gitu Kak. Jadi isu terkini juga itu Iya, ya. Kak. Kemudian juga ini tuh sebenarnya juga terjadi kepada saya, apalagi yang perihal itu universitas, pilihan universitas, di mana saya dan orang tua saya tuh punya itu pilihan berbeda. Saya mau A, ibu saya mau B. Namun alhamdulillahnya di sini orang tua saya itu pengertian. Orang tua saya itu membolehkan saya untuk misal mengikuti SNBP, SNBT. Namun apabila tidak terterima kedua-duanya itu ikut arahan orang tuanya. Jadi tetap orang tua saya itu masih mempertimbangkan apa yang saya inginkan gitu Kak. Berarti kalau di kalangan Kak Rosita dan juga teman-teman mungkin permasalahan universitas gitu ya, terus kemudian apalagi tadi Itu dibanding-bandingkan gitu. Kalau itu kan dari sisi Kak Rosita nih. Kalau di usia-usia di bawahnya Kak Rosita sedikit deh, biasanya tuh soal apa sih kalau remaja tuh? Biasanya kalau di bawah saya tuh mungkin perihal hobi mungkin sih Kak. Bisa jadi kalau hobi. Biasanya mungkin
Ini gini, biasanya anak sekarang itu kan cenderung itu ada yang namanya olahraga e-sport. Oh iya Nah, itu benar. kan Kak. Nah, tapi itu kadang kan orang tua nggak tahu e-sport itu apa. Nah, itu terus akhirnya orang tua jadi tidak mendukung. Kamu itu ngapain nge-game terus? Nah, itu juga bisa jadi. Mungkin juga orang tuanya itu mau anaknya fokus ke akademik saja. Sedangkan anaknya itu punya potensi di non-akademik. Nah, itu juga bisa jadi perdebatan antara orang tua dan juga anak. Gitu, Kak. Kalau mungkin untuk usia yang di bawah saya. Oke, ini banyak banget berarti kan ya. Dari Sobat Buana nih yang remaja pasti relate banget sama apa yang dibilang sama Korisita ya, mungkin dari memilih universitas dibanding-bandingkan, terus kemudian juga hobi, apalagi sekarang ya orang tua yang aware banget sama hobi ya, dan juga banyak kegiatan dari anak-anak remaja dari mulai les hingga hobi pun benar-benar di les diprivatin gitu. Nah, kita beralih ke Kak Hanifah nih, gak apa-apa ya milihnya Kak ya? Tidak apa-apa. Oke. Mudah. Oke, nah kita ini tadi kan sebagai POV-nya anak remaja. Kalau sekarang kita POV-nya ke orang tua nih, sebagai orang tua sekaligus Kak Hanifah ini sebagai akademisi gitu ya, Sobat Bahana. Perlu kita ketahui, sini jelaskan sekali lagi, Kak Hanifah ini adalah sebagai dosen dan juga Kepala Perpustakaan Cemerlang Desa Watu Alang. Nah, Cindy ulangin lagi ya Kak, sebagai ortu dan juga sekaligus akademisi, apa pandangan orang tua nih tentang pentingnya ruang dialog antara remaja dan juga keluarga? Oke, terima kasih ya Mbak Cindy. Jadi menjadi orang tua itu tanggung jawabnya besar ya. Ketika dulu belum menikah ya, peralihan itu sangat masih terasa bagi saya. Ketika belum punya pasangan, kemudian sekarang ini sudah punya pasangan, sudah punya putra dan putri. Tentunya bagaimana kita belajar tentang ilmu gender ya. Bagaimana kita itu terbuka dengan pasangan kita, bahwa peran di dalam rumah tangga itu adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab salah satu pihak ya. Itu yang perlu kita komitmenkan dulu di awal sebelum kita berbicara tentang ilmu parenting ya. Karena kalau ilmu gender ini kita pahami sedari awal, otomatis nanti ketika kita diberikan anugerah berupa anak ya atau buah hati, kita sudah siap bahwasanya ketika sudah ada lahir anak, bukan beban ya, tanggung jawab untuk mengasuh kemudian mendidik anak itu tidak hanya miliknya wilayah perempuan atau miliknya ibu saja, melainkan juga bapak gitu. Jadi peran orang tua itu sangat luar biasa. Jadilah kita punya komitmen yang besar agar bagaimana anak-anak kita itu nyaman berada bersama kita. Jadi mereka punya wilayah terbuka ya, bahwa saya punya orang tua yang luar biasa. Kalau ada apa-apa saya curhatnya ke orang tua gitu. Karena kalau dengan orang tua pasti nanti orang tua akan memberikan solusi yang terbaik, walaupun solusi itu kadangkala tidak sesuai dengan keinginan anak gitu. Setidaknya kita menjadi pendengar yang baik ya, karena tadi juga disampaikan oleh Kak Rosita juga ya, bahwa banyak orang tua itu yang menutup diri, menganggap bahwa kamu curhat itu ngapain sih, kamu nggak penting banget gitu ya. Dan kamu dianggap sebagai sebuah kebiasaan aib ya, atau sesuatu yang tidak pantas untuk disampaikan. Tetapi kita kembali lagi bahwa kalau kita memahami pentingnya ilmu komunikasi dan juga ilmu gender, insya Allah rumah tangga yang kita bangun itu akan berdampak pada anak-anak kita, pada keluarga kita, untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Seperti itu. Tadi Kak Hanifah ini menyinggung tentang ilmu gender. Nah, ini mungkin ya yang jomblo-jomblo ataupun yang sekarang mau menikah ataupun punya niat gitu nih ya kan, sebelum kita punya anak juga gitu. Betul. Nih, apa pentingnya sih ilmu gender, dan sebelum itu apa sih sebenarnya ilmu gender itu? Iya, baik. Jadi gender itu berbeda dengan seks ya. Kalau seks itu mengarah pada jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhan, itu ya memang sesuai dengan kodratnya. Kalau perempuan itu bisa menstruasi, kemudian bisa hamil, kemudian bisa melahirkan, bisa menyusui. Kalau laki-laki dia yang menghamili, seperti itu ya, dalam tanda kutip ya. Nah, itu adalah ilmu seks ya, jenis kelamin. Tetapi kalau gender itu adalah lebih kepada peran sosialnya
gitu. Dan peran sosial ini bisa ditukar antara laki-laki dan perempuan. Contoh misalnya di dalam rumah tangga, saya kan sebagai seorang istri di rumah itu misalnya ada tanggung jawab mencuci, menyapu, kemudian mengepel, mencuci piring dan sebagainya. Itu tidak harus dibebankan pada perempuan. Wilayah pekerjaan domestik itu adalah tanggung jawab bersama dan itu tidak menjadi sesuatu yang tabu. Misalnya laki-laki itu menyapu atau laki-laki itu mencuci baju tidak masalah. Justru itu akan menjadi percontohan bagi anak-anak. Oh, ternyata ketika anak bangun melihat aktivitas bapak ibunya, yang ibunya memasak, bapaknya itu mencuci baju, betapa indahnya ya, anak itu menjadi teladan ya, meniru aktivitas dari bapak ibunya sendiri gitu. Dan itu yang dinamakan sebagai peran gender. Jadi untuk teman-teman yang belum menikah atau yang mau menikah, carilah pasangan itu yang punya komitmen besar bahwasanya kita laki-laki dan perempuan itu setara dalam peran sosial gitu. Artinya tidak ada yang superior dan tidak ada yang inferior, tidak ada yang merasa paling kuasa, tidak ada yang merasa paling lemah. Intinya semuanya itu sama dan kunci dari keharmonisan itu ada pada komunikasi. Jadi jadilah komunikasi itu secara terbuka, secara transparan. Baik. Di underline ya, berarti gender equality itu betul, sangat dibutuhkan dalam keluarga. Betul. Gitu. Nah, kalau ngomongin soal orang tua lagi nih Kak Hanifah nih, seringkali nih orang tua gitu ya, mungkin relate juga nih, aku mungkin Kak Rusta juga relate gitu ya sebagai remaja gitu ya. Itu kayak orang tua tuh ngerasa lebih tahu banget gitu loh, lebih tahu banget sehingga sulit mendengar apa sih yang kita rasakan gitu ya, dan apa yang kita pikirkan juga. Nah, sebenarnya apa sih tantangan terbesar orang tua sebenarnya? Betul ya, itu juga yang sedang saya rasakan juga ya Mbak. Jadi saya belajar untuk ikhlas dengan takdir Tuhan seperti itu. Kadangkala memang manusia itu dibenturkan pada wilayah yang bukan pada keinginannya. Ya, kadang inginnya orang tua seperti ini, tetapi anaknya seperti itu, dan itu terjadi banyak sekali di sekeliling kita. Konflik-konflik yang muncul antara orang tua dengan anaknya. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa saya ingat pepatah dalam bahasa Arab ya, bahwasanya kullu syai'in maziyah, setiap manusia itu punya keistimewaan masing-masing. Dan keistimewaan itu tidak bisa kita samakan, tidak bisa kita setarakan dengan apa yang ada pada pengetahuan kita. Misalnya pengetahuan kita, oh ternyata dokter itu adalah profesi terbaik gitu. Tetapi anak kita tidak. Dia ingin misalnya sebagai seorang wirausahawan, sebagai seorang entrepreneurship, dia ingin membuka jasa misalnya percetakan atau pengen membuka misalnya warung makan, restoran dan sebagainya. Nah, ini kan ada konflik di dalamnya ya. Nah, sekali lagi kita perlu mengingat selagi itu kegiatannya positif, kita sebaiknya tidak mengekangnya, kecuali kalau itu dalam wilayah yang sudah melampaui dari positif tadi ya, misalnya ke wilayah negatif atau kegiatan yang buruk yang berdampak misalnya dalam hal kriminal atau kejahatan, itu wajib kita stop gitu. Tetapi kalau dalam hal ini anak itu masih dalam wilayah yang baik ya, masih di jalur yang itu mempunyai kebermanfaatan bagi dirinya maupun bagi lingkungan sekitarnya, itu tidak masalah. Dan kita sebagai orang tua juga punya tanggung jawab untuk mendukung gitu, karena bisa jadi memang jalan Tuhan untuk membentuk anak kita itu demikian gitu. Jadi kembali lagi, selagi itu dalam wilayah ibadah, dalam wilayah itu positif, kita tidak punya semacam seperti pengekangan atau penolakan seperti itu. Baik, bagaimana sih Kak cara sebagai orang tua deh gitu ya, bagaimana cara memunculkan rasa anak ini butuh ruang nih untuk mengimprove dirinya gitu. Anak ini punya bakat tersendiri, nggak harus jadi dokter nih, nggak harus jadi polisi dan lain sebagainya. Mungkin menjadi musisi, mungkin juga salah satu cita-cita dia. Tapi kadang mungkin banyak orang tua juga gitu ya yang saya temui begitu, kalau menjadi musisi itu gak akan jadi apa-apa dan lain sebagainya seperti itu. Nah, bagaimana sih cara menumbuhkan rasa dalam diri orang tua bahwa semua pekerjaan itu kalau memang kita niati semuanya akan berbuah hasil, itu gimana nih Kak?
Ya, kembali lagi ya, bahwasanya kita pertama menjadi orang tua itu harus siap dengan segala resiko. Ya, ketika ada resiko-resiko itu yang menimpa pada diri kita, yang pertama kita harus sabar. Tidak semuanya itu harus sesuai. Kita itu seperti setir ya, setir yang membelokkan kendaraan ya. Kadangkala kendaraan itu bisa jadi melaju dengan caranya dia sendiri gitu, yaitu ibaratnya anak kita atau putra-putri kita. Jadi bagaimana cara kita, ya kita support saja selagi itu dalam wilayah yang tadi saya katakan positif dan itu baik, ya kita support. Apa yang dia butuhkan saya support. Kadangkala kalau tidak ada di support, anak itu akan mencari jalan yang ibaratnya itu agak ekstrim ya. Artinya dia itu akan tidak menganggap bahwa orang tuanya itu peduli. Akhirnya dia terganggu mental health-nya ya, kesehatan mentalnya, sehingga menganggap bahwa orang tuaku nggak ada rasa sayang padaku, misalnya seperti itu. Nah, sebagai orang tua juga kita banyak cara untuk menumpahkan rasa sayang itu. Salah satunya adalah kita menerima ya apa yang menjadi jalan terbaik bagi anak kita, selagi itu dalam tanda kutip tadi yang saya sampaikan adalah jalan yang positif gitu. Selagi itu tidak berdampak pada keburukan dan itu berdampak pada kemaslahatan, itu tidak masalah gitu. Baik. Nah, kalau ngomongin soal tadi yang dibahas sama Kak Rosita nih tentang pemilihan universitas. Nah, mungkin dari Kak Nifa ini kan sebagai dosen gitu ya, pernah gak sih dicurhatin sama mahasiswanya gitu, aku milih jurusan ini karena emang pilihan orang tua begitu, ada gak sih? Ada. Dan itu salah satunya terjadi pada saya sendiri ya. Jadi ketika dulu saya S1, saya tuh sebenarnya tidak boleh jauh-jauh dari orang tua ya. Artinya disuruh di Ngawi saja. Nah, tetapi waktu itu saya sudah mendaftar di Madiun ya, di salah satu kampus swasta di Madiun, sudah keterima, sudah daftar ulang. Tetapi guru saya waktu itu tidak terima. Oh, kamu eman-eman loh, kamu punya potensi, kamu punya kemampuan, kamu cobalah kuliah di kampus besar yang negeri. Akhirnya saya diajak ke UNS, saya kemudian mencoba untuk mendaftar jalur SBMPTN ya, SNMPTN waktu itu. Terus kemudian saya kan inginnya biologi ya waktu itu Kak ya. Jadi saya ingin biologi, pilihan satu saya itu adalah pendidikan biologi, pilihan kedua saya biologi murni, dan yang ketiga karena harus IPS saya ambil sastra Arab gitu. Dan ternyata ketika pengumuman saya keterima yang di prodi sastra Arab ini, yang sama sekali saya itu nggak tahu bahasa Arab sama sekali sebelumnya gitu. Nah itu terus kemudian saya obrolkan dengan orang tua saya, ini gimana ya gitu. Terus akhirnya orang tua, nggak apa-apa, kamu pasti bisa gitu. Sesuatu itu tidak akan bisa kita ketahui kalau kita nggak belajar. Walaupun saat ini kamu belum tahu bahasa Arab, tetapi kalau kamu punya kemauan yang besar, kamu pasti akan bisa dan kamu akan menjadi orang yang sukses. Akhirnya motivasi dari orang tua saya itu saya buktikan. Nah, dari ketidaktahuan saya tentang bahasa Arab, kemudian ketika kuliah saya tekun, saya mencoba untuk selalu up ya, selalu belajar sana sini, dan akhirnya saya bisa lulus cum laude dan tercepat 3,5 tahun waktu itu gitu. Terus kemudian nggak lama setelah wisuda saya langsung apply S2 di UNS ya, di kampus yang sama. Untuk kalau boleh tahu ambil jurusan apa nih di S2-nya? S2-nya saya ambil kajian budaya. Jadi cultural studies, S3-nya juga ambil cultural studies gitu. Di UNS di kampus yang sama. Baik. Nah, Sobat Buana, ini tadi kita sudah membahas nih tentang kita sebagai remaja, kemudian juga kita sebagai orang tua harus bersikap bagaimana dengan remaja kita ya. Nah, nanti kita bakalan bahas masih dengan topik yang sama, yaitu remaja dan juga keluarga. Nah, untuk Sobat Buana yang ingin bertanya juga boleh ya, pastinya nge-WhatsApp aja di 085634545545. Kita istirahat dulu sejenak 5 menit aja ya Sobat Buana, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi, jadi tetap stay tune aja di Ajang Ngopi Santai. Hiburan, menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM 104,5 FM Bahana, Radio Sobat Bahana, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, barengan sama Cindy Sobat Bahana di Ajang Ngopi Santai. Pastinya di malam hari ini Cindy gak sendirian ya, kita masih ditemani dengan Kak Rosita
sebagai Duta Genre Kabupaten Ngawi tahun 2024 dan juga Kak Hanifah Hikmawati SSM SOS selaku dosen dan juga Kepala Perpustakaan Cemerlang Desa Watualang. Nah Sobat Bana, tadi kita juga udah ngebahas nih tentang apa sih keluh kesah sebagai remaja, kemudian juga sebagai orang tua juga gitu ya, harus menanggapi remaja seperti apa gitu kan. Nah kita ke Karosita dulu deh. Ini kan mengenai tentang judulnya aja Suara Remaja untuk Keluarga. Nah ini Sobat Bana, sebagai informasi, Suara ini adalah salah satu program dari Duta Genre Kabupaten Ngawi. Nah kalau boleh tahu nih, biar Sobat Bana lebih jelas lagi informasinya gitu ya, bisa dijelaskan Suara atau program Suara ini di Duta Genre ini seperti apa sih Kak? Gitu. Hanifah. Jadi program Suara ini merupakan program itu Suara Remaja untuk Keluarga. Nah, program ini merupakan program literasi keluarga yang mana mengajak peran aktif antara orang tua dan remaja untuk komunikasi secara dua arah. Dengan tema itu berbicara bukan berdebat, mendengar bukan berarti diam. Seperti itu, Kak. Jadi program ini tuh merupakan program dialog antara orang tua dan juga remaja. Jadi tidak hanya seperti program pada umumnya yang merupakan program satu arah, namun program kali ini tuh bersifat dua arah antara orang tua dan juga remaja. Baik, ini mungkin bisa dicontohkan nih seperti apa sih Kak program dari Suara ini sendiri gitu. Oke, untuk program Suara ini kan program dua arah ya Kak, ada orang tua dan juga ada remajanya. Jadi di sini itu biar orang tua juga mengerti apa sih tantangannya dihadapi oleh anak dan bagaimana orang tua harus menyikapi hal tersebut. Misal nih Kak, di waktu kemarin pelaksanaannya itu tuh saya membuat pertanyaan, melemparkan pertanyaan kepada remaja. Apa sih yang remaja inginkan dari keluarga? Pasti mereka menjawab itu menginginkan waktu luang, menginginkan suaranya didengar, menginginkan untuk dimengerti, kemudian menginginkan untuk dihargai apa adanya remaja tersebut. Jadi di situ orang tua jadi mengerti Kak, oh ternyata anak saya tuh butuh yang seperti ini. Kemudian orang tua juga bisa berkaca, apakah selama ini apa yang sudah saya lakukan ke anak saya itu apakah sudah memuaskan mereka atau justru malah menjadi beban tersendiri bagi anak-anak mereka. Jadi program ini tuh agar antara remaja dan orang tua itu memiliki pandangan yang sama, kemudian juga bisa saling berkomunikasi aktif, saling mengerti satu sama lain dan salah satunya itu tidak terkesan menggurui dan salah satunya itu tidak terkesan seperti mengotot, seperti itu Kak. Baik, nah kalau ngomongin soal ini kan satu program antara dua arah gitu ya, ada dari remaja dan juga orang tua. Nah ini mungkin dari Kak Hanifah bisa membantu gitu ya, bagaimana sih cara memberikan bukan semangat sih, memberikan motivasi nih kepada orang tua untuk aware bahwa anak ini butuh di support ataupun seperti ini kan. Kadang orang tua tuh kadang mikirnya ngapain kita ngurusin perasaan anak itu, kita yang lebih tahu nih, kita yang lebih dulu hidup deh gitu biasanya. Kita yang lebih dulu hidup gitu kan, jadi anak-anak itu harusnya menurut aku gitu. Gimana sih cara mengajak orang tua ini? Apakah ada kesulitan begitu? Mungkin ada yang bisa menjawab. Iya, terima kasih. Jadi gini Mbak Cindy, kita ini sekarang hidup, tinggal dan sangat melekat dengan digitalisme. Kalau dulu daerah saya masih di wilayah, kalau dalam teori kebudayaan itu ya, ada kita tuh dulu di wilayah citizenship ya. Citizenship itu adalah wilayah bagaimana kita itu hidup secara komunal, apa-apa itu ya pokoknya kita bertatap muka gitu ya, karena sangat minim banget digital ya. Saya mengenal email itu udah SMP loh. Ya, SMP itu baru mengenal email karena dulu ketika SD HP-nya masih HP jadul ya, Nokia 3315 itu ya. Terus kemudian kalau ada apa-apa tuh ya grudak-gruduk gitu ya. Misalnya belajar kelompok itu ya malam-malam begini berangkat, nanti pulang jam 9 malam, terus kalau nggak berani diantar sama orang tua, dijemput begitu ya, diiringi walaupun kita naik sepeda. Nah, kalau dulu itu saya kira lebih terbuka karena apa? Kita selalu melibatkan orang tua dalam hal apapun.
Kalau kita nggak berani minta tolong diantar Bu gitu ya, atau kita apa, nduk nang tumbas ke apa nang pasar Iya, gitu ya. baik. Tapi sekarang potret itu sudah tidak ada. Karena Iya. apa? Tadi kita berada di wilayah citizenship, sekarang kita beralih pada bertransformasi pada wilayah netizenship gitu ya. Artinya netizen gitu ya. Wilayah digitalisme ini sangat luar biasa pesatnya, dan orang-orang sekarang ini cara berpikirnya berbeda dengan orang zaman dahulu. Nah, wilayah citizenship itu mengajarkan pada kemandirian. Bagaimana bekerja keras. Kita tahu ya, ada dalam falsafah Jawa itu, kalau kita dalam falsafah pasar itu ya, pasar tradisional itu misalnya ada, kita itu ojo tangi kawanan kok nek rezekimu di total Iya. pitik gitu ya. Nah, itu sebenarnya falsafah yang luar biasa. Bagaimana sebenarnya kita itu di lingkungan kita dalam falsafah Jawa, kita itu diajari untuk kamu bangun pagi segera beraktivitas. Kenapa pasar tradisional itu jam 2 pagi sudah beraktivitas, pasar beneran itu jam 2 sudah ramai sekali ya. Iya. Nah, tetapi kalau di wilayah sekarang, jangankan mau bangun pagi, subuh saja itu sering telat bagi yang muslim misalnya seperti itu ya. Karena apa ya, itu tadi cara berpikirnya sudah berbeda. Kalau dulu itu ya mandiri, bekerja keras, terus kemudian apa-apa itu kalau mengeluh tuh malah malu. Ya dulu itu mengeluh capek itu malu ya. Iya. Karena apa? Alah, wong temanku aja ada yang lebih kuat daripada saya. Kalau saya mengeluh, aduh saya malu dong gitu. Tetapi di wilayah netizenship yang sekarang ini, cara berpikir itu sudah berubah luar biasa, menjadi pribadi-pribadi yang berpikir instan. Artinya apa? Mau apa-apa akhirnya berdampak pada perilakunya dia. Iya. Gitu, akhirnya mau apa-apa ya pokoknya online, apa-apa ya online. Pokoknya aku pengennya praktis, pengennya yang instan, nggak ribet ya. Ya sebenarnya semua itu ada plus minusnya. Nah, dari hal-hal yang tadi bertransformasi tadi, hubungannya dengan peran orang tua itu ya ini, ya peran orang tua itu harus melek bahwa anak yang saya lahirkan di tahun 2020 ke atas, misalnya saya punya anak ya, karena anak saya masih ada yang masih tudur juga ya. Iya. Itu kita harus melek, mereka itu lahir di wilayah yang luar biasa, netizenshipnya itu sudah berkembang sangat pesat. Kalau kita kok misalnya dalam tanda kutip bahasa Jawa itu terlalu mengumbar ya, tidak ada kontrol, tidak ada apa ya misalnya itu pengawasan, itu nanti yang merugi juga diri kita sendiri sebagai orang tua. Jangan sampai ada kata terlambat ya. Lebih baik kita mencegah sejak sekarang. Bahwasanya ketika anak itu misalnya kita pegangi gadget ya, karena Iya, untuk kebutuhan sekolah, ya kita wajib dan mengontrol ya aktivitas dia selama ini itu seperti apa. Kita bisa misalnya secara diam-diam memasang GPS di dalam kendaraannya tanpa dia tahu, misalnya seperti itu. Ini tips juga ya. Iya, baik. Jadi kita tahu pergerakan anak itu pergi kemana itu kita tahu. Terus yang kedua, kita sering-sering melihat HP anak ya. Kalau HP-nya itu di password, kita tanyai, kenapa kok di password gitu. Saya kan mama ini ya orang yang terdekat kamu loh gitu. Kenapa ada yang rahasia toh kok sampai di password, misalnya seperti itu. Terus coba kalau sudah kita membuka HP-nya, kita lihat tuh riwayatnya. Apa saja yang dia lihat di YouTube, di TikTok, terus kemudian di Instagram, di Facebook, atau di pencarian Google. Dari situ kita akan tahu riwayat dia itu melihat apa aja. Oh, ternyata yang dia lihat itu misalnya konten-konten tentang ilmu pengetahuan. It's okay. Yang berbahaya itu ketika anak itu dia tidak punya kontrol ya. Artinya saat ini kan banyak sekali ya iklan-iklan itu yang ternyata Iya. menjerumuskan ya. Nah, itu kita juga harus melek dengan itu kan wilayah dalam, kalau kita berbicara tentang budaya pop ya atau pop culture, itu kan wilayah-wilayah digitalisme yang ternyata ketika ditelusuri itu juga mengarah pada wilayah kapitalisme. Ketika anak itu dengan tidak sengaja mengklik itu, misalnya sederhananya ya, misalnya dia mempunyai aplikasi marketplace misalnya seperti itu, dia nggak sengaja nih klik ini, tapi dia sebenarnya itu tidak sedang butuh, tetapi karena iming-iming diskon, iming-iming apa, akhirnya dia tidak punya kontrol. Jadi kontrol itu sangat perlu, karena kalau orang terbiasa dia itu mengontrol dirinya, dia akan terbiasa memanajemen segala hal apapun itu yang terkait dengan dirinya sendiri, termasuk cara bergaul, cara berinteraksi dengan orang, cara berkomunikasi ya, cara dia itu membentengi dia sendiri, seperti itu. Jadi kita harus melek. Jadi orang tua dalam zaman sekarang, kalau orang tua itu merasa gaptek, ayo belajar dong.
ayo belajar, itu bisa kok kita pelajari. Kalau nggak tahu, minta tolong sama yang tahu, ya, agar apa? Saya bisa untuk memproteksi anak saya. Ya, dalam tanda kutip memproteksi itu tidak mengekang ya, atau tidak terlalu memberikan kebebasan, tetapi kita ada controlling, ada pengawasan, dan ada pengendalian di situ. Seperti itu Kak Cindy. Baik. Nah, berarti kan benar-benar peran orang tua gitu ya, yang sekarang ini mungkin dari Sobat Bana gitu ya, menjadi peringatan juga nih bahwa anak-anak itu juga butuh dikontrol, anak-anak juga butuh dibebaskan dalam tanda kutip ya, dan juga pastinya kita juga harus mengerti anak dalam situasi apapun. Nah, kita kembali lagi nih ke Kak Rosita gitu ya, mengenai tentang program suara gitu. Nah, apa sih yang membedakan program suara ini dengan kegiatan remaja lain yang ada di Ngawi? Oke Kak Cindy, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa program suara ini merupakan program yang komunikasinya secara dua arah. Kalau mungkin program yang lain itu kebanyakan satu arah, mungkin seperti seminar, seperti itu kan Kak. Nah, program ini itu program yang komunikasinya secara dua arah. Kemudian juga selain itu program ini juga bersifat diskusi, di mana program ini juga menghadirkan selain itu remajanya, juga menghadirkan orang tuanya. Biar apa? Orang tua itu juga tahu gitu Kak. Kemudian juga waktu kemarin nih Kak, waktu sudah pelaksanaannya nih, di situ juga ada orang tua, menghadirkan orang tua, kemudian remajanya, kemudian mereka saling berbagi cerita, saling bertukar cerita gitu. Jadi mereka berdua itu antara remaja dan orang tua itu tahu. Kemudian juga di sini kan saya juga memberi wawasan kepada remaja apabila menyampaikan sesuatu kepada orang tua itu harus dengan tenang, yang sopan, yang baik-baik. Nanti orang tua juga akan bisa menanggapi hal tersebut dengan baik gitu kan Kak. Kemudian juga apa ya Kak, pada dasarnya kan remaja ini kan masa remaja ini masa ngotot-ngototnya nih Kak. Bener. Nah, itu juga di situ orang tua juga harus paham bagaimana juga harus bisa apa ya, lebih memperhatikan lagi nih antara anaknya yang usia remaja ini. Kemudian sebenarnya keinginan anaknya itu seperti apa. Kalau misalnya memang bagus, memang anaknya tersebut berpotensi, maka orang tuanya itu bisa mensupport anaknya tersebut. Kemudian juga untuk yang remajanya itu bisa kayak cara mengkomunikasikan kepada orang tuanya itu bisa lebih baik, enggak yang hanya sekedar bilang kemudian mengutarakan apa yang diinginkan, tapi itu caranya masih salah. Kemudian itu yang bisa menyebabkan perpecahan atau mungkin salah paham antara orang tua dan anaknya, dan mungkin orang tua merasa kayak, aku ini orang tua kamu, tapi kok kamu malah seperti itu ke aku gitu. Jadi program ini tuh dua arah, jadi agar semuanya saling lurus, tidak ada salah paham lagi, kemudian remajanya itu bisa lebih didengar dan orang tuanya bisa lebih memahami gitu Kak. Baik. Nah, tadi juga disinggung ya sama Kak Rosita itu mengenai tentang suara ini gitu ya. Sudah terlaksana ya Kak ya? Oh, untuk sudah program Kak. ini? Nah, aku pengen tahu nih realitanya deh di Kabupaten Ngawi ini. Apakah sudah mendatangkan remaja dan juga orang tuanya begitu? Untuk ini baru satu kali tuh Kak, programnya terlaksana. Nah, mungkin rencana saya akan dilaksanakan lagi mungkin di beda desa. Kalau kemarin kan di desa Watualang, mungkin di desa lain, mungkin di desa saya sendiri, karena kebetulan dari perpustakaan desa saya juga sudah mulai menghubungi saya untuk ayo Kak, kita adakan program yang ini nih gitu, ngasih posternya yang kemarin. Oh iya siap Ibu, saya carikan jadwalnya dulu, dan mungkin bisa dilakukan dalam skala besar gitu Kak. Jadi agar remajanya tahu, sadar mengenai bagaimana komunikasi yang baik, orang tuanya pun juga tahu bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan remaja saat ini yang itu lebih percaya ke temannya daripada percaya ke orang tuanya. Nah, bagaimana antusiasme dari warga Desa Watualang deh dengan adanya program suara ini nih? Antusiasnya luar biasa sekali dengan hadirnya banyak remaja di perpustakaan desa yang mungkin lokasinya nggak begitu besar ya Bu ya. Itu sudah sangat luar biasa sekali. Saya berterima kasih kepada warga Desa Watualang yang bisa mendukung program saya, dan juga ada keinginan untuk berubah. Itu juga sesuatu yang luar biasa sekali ya. Baik. Nah, kan sudah terlaksana dalam program ini ya Kak ya. Aku pengen tahu nih, case apa sih yang terjadi gitu ya
kan pasti kakak menerima case-case yang ada di sana gitu ya. Ini kebanyakan yang mengeluh deh. Yang mengeluh itu dari orang tua atau dari remajanya sendiri nih? Kalau dari saya sih kebanyakan remajanya nih Kak. Baik. Apalagi tuh kemarin masalah apa ya? Paling sering itu pokoknya perbedaan pendapat masalah masuk sekolah itu. Ada juga kan yang masih SMP kan Kak udah Baik. ikut itu maunya itu ke SMA yang A tapi orang tuanya mau ke SMA yang B gitu. Itu terus kemudian juga ada yang itu masuk ke universitas juga. Kemudian juga ada yang memang dia itu merasa waktu dengan keluarganya itu kurang gitu Kak. Baik. Gitu sih. Bagaimana sih cara dari Duta Genre sendiri untuk menjembatani hal tersebut? Gitu. Oke, jadi untuk cara saya sendiri nih untuk menjembatani hal tersebut, saya tuh mengajak remaja untuk apabila nih mau menyuarakan pendapatnya atau mau menyuarakan isi hatinya, itu bisa dengan pertama itu yang sopan dulu, jangan yang mungkin pertamanya sopan, tapi Iya. ujung-ujungnya ngotot, itu kan sama Ngotot, aja kan iya, ya. Terus benar. mungkin juga bisa diimbuhin itu kalau misalnya mau ada ngomong sesuatu sama orang tua, mungkin sebenarnya membantu orang tua kan emang wajib. Baik, Nah, betul. tapi tuh bisa kayak lebih lagi digiatkan gitu Oh, kan. Mungkin gitu biar ya. agar suasana hati Lebih- orang tuanya juga baik, terus juga bisa kayak terbuka hatinya. Nah, mungkin juga cari waktu ngobrol yang tepat. Misalnya lagi mijitin bapak ibunya, itu bisa Lebih pinter ngerayunya. Iya, betul Benar. kan. Dan juga kayak yang penting itu komunikasinya lebih diatur Baik. lagi dan juga mungkin harus lebih sabar. Mungkin komunikasinya itu memang nggak harus sekali dua kali tapi memang butuh berkali-kali dan juga kita tuh juga harus bertanggung jawab tentang apa yang misal kita inginkan. Jadi kan mungkin kita terkait tadi nih Kak, sekolah. Kita ada mau rencana sekolah di A ini Kak. Terus orang tua jangan gini. Nah, tapi di sini kita meyakinkan orang tua dengan kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih. Itu sih Kak kalau tips saya sebagai duta genre. Berarti kayak remaja itu harus tahu nih celahnya orang tua di mana begitu. Oke, nah ini kan bersama dengan Kak Hanifah ya sebagai kepala perpustakaan. Nah ini mungkin ada kolaborasi tersendiri nih antara program Suara dan juga perpustakaan gitu ya. Kenapa perpustakaan ini dijadikan ruang implementasi dalam program Suara ini Kak? Dan apa makna simboliknya bagi keluarga dan juga remaja? Oke, baik Kak Cindy, terima kasih. Jadi perpustakaan Desa Watualang itu menjadi pionir transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang langsung dipelopori oleh Perpustakaan Nasional RI. Jadi perpustakaan kami itu sudah berkembang sejak 2018 SK-nya, tetapi keberadaannya sudah sejak 2012. Nah, Lama banget itu. iya lama banget. Iya. Jadi butuh keistiqomahan saya sebagai Betul. seorang yang pegiat literasi ya, suka dengan dunia literasi itu Literasi. memang sudah melekat pada diri saya gitu, dan saya sudah berkomitmen untuk saya ingin mengabdi ya, bentuk pengabdian saya adalah saya dalam tanda kutip mengopeni perpustakaan. Nah, perpustakaan di sini mempunyai tanggung jawab yang besar, yang mana dia itu tidak hanya menjadi tempat simpan pinjam buku belaka, tetapi menjadi media ruang bagaimana agar masyarakat itu benar-benar sejahtera, ya sejahtera secara pengetahuannya, secara ekonominya, secara sosialnya, secara budayanya, pokoknya lengkap lah paket komplit. Itu menjadi PR dari perpustakaan kami. Dan sebenarnya untuk kolaborasi kami di perpustakaan dengan Forum Genre itu sudah lama Kak. Jadi sebelum pandemi 2017 itu sudah, dan kegiatan kami pertama waktu itu adalah pelatihan keremajaan plus parenting dan juga mendongeng kalau tidak salah. Saya juga agak lupa ya, sudah lama sekali. Jadi apalagi sekarang sejak masanya Mas Sola ini ya sebagai ketua Forum Genre-nya ini kami tidak pernah berhenti untuk berkolaborasi gitu. Jadi bagaimana perpustakaan itu dipandang masyarakat itu tidak lagi tempat yang horor, tempat yang angker, seram ya, gelap membosankan Pokoknya gitu kan. boring banget, iya betul ya. Kalau aduh ngapain sih perpustakaan, tapi melalui program inklusi sosial ini kami mencoba perlahan-lahan merubah stigma itu semuanya, bahwasanya ketika masyarakat itu ada perasaan gabut gitu ya. Iya. Tujuan utamanya adalah ke perpustakaan Nah. untuk menghilangkan kegabutan itu tadi. Nah, salah satunya adalah program dari Suara itu yang saya juga berterima kasih dengan Forum Genre, karena dari program itu banyak remaja itu kemudian
mempunyai jalan arah ya. Artinya sesuatu yang selama ini mereka tutup rapat, dengan adanya kegiatan itu mereka kembali pelan-pelan untuk membuka kelambunya, membuka rasa percaya dirinya, self confidence-nya ya. Itu perlahan-lahan mereka tumbuhkan kembali bahwasanya aku ini adalah orang yang berharga. Aku adalah anak berharga versi prestasiku sendiri gitu. Jadi dari program itu banyak yang juga curhat ya, karena sebagian dari pesertanya juga mahasiswa saya. Itu banyak juga yang curhat, Bu, kegiatannya keren banget loh, Bu, ayo kapan-kapan diadakan lagi, Bu, gitu. Pokoknya kalau ada kegiatan kayak gini saya mau ikut gitu. Nah ternyata hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana kita lakukan itu ketika kita benar-benar tulus ya, atau kita benar-benar niatkan itu sebagai program yang inklusif, insya Allah itu akan berdampak pada masyarakat ya. Meskipun tidak kita ketahui secara kasat mata, tetapi bisa jadi mereka itu sudah mengalami perubahan yang luar biasa tanpa kita tahu, tanpa kita, karena indrawi kita itu kan terbatas ya, kita tidak bisa menjangkau. Oh ternyata yang menjadi peserta suara waktu itu ternyata saat ini kehidupannya lebih baik loh gitu. Nah itu juga salah satu program dari perpustakaan kami. Baik, gitu. berarti program suara ini sangat membantu perpustakaan yang ada di desa gitu ya. Nah kalau ngomongin soal perpustakaan nih Kak, nah ini mungkin juga menjadi hal yang struggling banget untuk desa-desa di Kabupaten Ngawi gitu ya. Ini mungkin masih menjadi momok atau misteri gitu ya. Kenapa perpustakaan itu sangat membosankan, terkesan horor dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomongin soal perpustakaan ya Kak, se-struggle apa sih waktu itu bisa membangkitkan semangat gitu ya, ataupun kepercayaan lagi nih untuk para warga di desa Watualang bahwa perpustakaan itu tidak menyeramkan itu, dan sebenarnya kita juga punya banyak program yang bisa meningkatkan diri kita sendiri gitu. Bagaimana nih? Ya, terima kasih. Jadi itu butuh effort yang luar biasa Kak Cindy. Itu kalau orangnya mentalnya nggak kuat, saya yakin dia akan putus di tengah jalan. Baik. Dia akan tidak istiqomah di tengah jalan. Tetapi saya yang membangkitkan saya, yang menguatkan saya itu ya karena tekad saya sendiri dari awal. Kalau perpustakaan itu tidak kita jaga, tidak kita rawat, mau seperti apa generasi kita ke depannya gitu. Dan alhamdulillah dari perpustakaan itu saya menjadi pengelolanya sekaligus ketuanya. Saya mengikuti BIMTEK itu nggak hanya 1 kali 2 kali Kak, tapi lebih dari 5 kali ya, bahkan 10 kali ya. Itu yang diadakan oleh Perpusnas RI, terus kemudian yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur gitu. Jadi saya mengikuti BIMTEK itu dari tahun 2018 sampai 2020 waktu itu. Sampai sekarang pun juga kalau ada masih saya ikuti beberapa kali seperti itu. Jadi bagaimana cara kita untuk apa ya, membukakan wawasan pada masyarakat agar itu saya pertamanya itu karena itu sendiri nggak Kak waktu itu? Sama suami. Jadi Baik. Dua orang aja nih. Iya, di Ngawi itu kami sudah cukup terkenal Kak sebagai pegiat literasi suami istri. Bahkan kami pernah mengajukan pasangan inspiratif di Kemenpora RI, tetapi waktu itu gugur ya. Itu yang kami usung temanya adalah kami sebagai suami istri pegiat literasi seperti itu. Jadi saya hanya dengan suami saya, karena perangkat desa itu karena sudah banyak tugasnya, sudah banyak tanggung jawabnya, sehingga untuk mengelola perpustakaan itu ya benar-benar saya dan suami itu kami melakukan banyak pelatihan Kak. Jadi pelatihan itu ya pelatihan terkait dengan pembuatan makanan, pelatihan membuat buket, pelatihan itu, dan itu konsisten. Nah itu kalau ada pelatihan itu warga itu antusias. Tapi kalau seminar, waduh, nggak banyak yang mengikuti itu ya. Jadi kami itu sudah kayak punya pemahaman gitu. Iya, saya menggaitnya itu lewat pelatihan itu. Bagaimana biar mereka itu mau datang duluan karena ada pelatihan ini. Nanti lama-kelamaan mereka akan tahu, oh ternyata di perpustakaan itu ada komputer yang bisa digunakan secara gratis, ada tugu titik baca yang itu bisa menjangkau sampai 10 km dimonitor pakai barcode HP gitu. Dan semua itu luar biasa. Saya susun laporannya itu tebal Kak. Mulai 2018 sampai 2025 itu laporannya kalau disusun tuh tebal sekali gitu. Kemarin waktu mengisi boreng itu ada sekitar 300 halaman atau berapa ratus halaman ya, hanya untuk melaporkan deskripsi narasi kegiatannya. Jadi kegiatan-kegiatan itu selalu saya
wujudkan itu berupa inklusif ya. Kami juga menggandeng dari komunitas disabilitas yang bekerja sama dengan TK Beranda Istimewa. Itu kami setiap ada kegiatan kami selalu menyediakan porsi untuk siswa-siswi mereka agar mereka juga ikut belajar gitu, didampingi dengan orang tuanya. Jadi dari sini banyak sekali yang kemudian masyarakat itu tahu ternyata di Ngawi itu ada perpustakaan. Ini cukup banyak yang mengenal perpustakaan kami itu, sehingga banyak sekali yang melakukan penelitian, melakukan pengabdian, melakukan kunjungan, melakukan tour ke perpustakaan kami. Walaupun tempatnya itu ya ala desa ya, perpustakaan ala desa, tetapi insya Allah itu cukup menyamankan ya bagi para pengunjung seperti itu. Baik, berarti kan sudah terwujud ya bahwa perpustakaan itu tidak melulu tentang membaca. Iya, betul sekali. Itu. Nah, mungkin dari Sobat Bana nih yang sekarang mungkin dari pemuda di desa gitu ya. Nah, mulailah untuk menggiatkan perpustakaan di desa gitu ya. Mungkin bisa berguru nih sama Kak Hanifah ya kan. Bagaimana sih caranya untuk menggerakkan perpustakaan di desa, dan pastinya mungkin bisa mengajak dari Duta Genre untuk membangkitkan semangat di remaja-remaja di desa begitu. Nah, nanti kita lanjutin lagi ngobrol serunya pada malam hari ini. Kita istirahat dulu nih buat Kak Hanifah dan juga Kak Rosita, biar minum-minum dulu deh. Jadi untuk itu ya Sobat Buana, jangan kemana-mana, stay tune aja di Ajang Ngopi Santai. Ini masih bersama dengan Kak Rosita dan juga Kak Hanifah. Di malam hari ini pastinya masih membahas tentang suara remaja untuk keluarga. Bicara bukan berdebat, mendengar bukan diam. Remaja didengar, keluarga berdaya, Indonesia merdeka. Nah Sobat Bana, kita lanjutkan lagi ngobrolnya ya. Ini bareng Kak Hanifah dan juga Kak Rosita nih. Ini tadi kan kita ngobrolin soal program suara nih ya Kak. Ini bagaimana nih Forum Genre sendiri mengaitkan program suara dengan Quick Win ya, BKKBN seperti Sidaya dan juga Gati. Oke Kak, jadi yang pertama itu mengenai program Sidaya. Program Sidaya itu merupakan program lansia berdaya. Nah program sini itu sebenarnya mau selain lansia yang berdaya, remajanya juga harus berdaya gitu Kak. Baik. Jadi kaitannya antara program suara dengan program Sidaya ini agar selain lansia juga ada lansia yang ada programnya untuk diberdayakan, remajanya juga ada. Kemudian juga untuk yang program Gati atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini Kak. Nah kebanyakan nih remaja atau anak-anak itu lebih terbuka dengan ibunya, betul kan Baik, Kak? betul. Nah, itu saya tuh dengan program ini mau menyeimbangkan kedua peran antara ayah dan ibu, agar ayah tuh juga turut berperan aktif dalam komunikasi di sebuah keluarga. Tidak hanya dengan ibu saja, tetapi juga ada ayah, ada ibu, dan juga ada remajanya atau anaknya gitu Kak. Jadi memang benar-benar peran kedua orang tuanya itu ada, tidak hanya satu sisi saja, tapi juga ada keduanya. Kemudian juga kan di Indonesia fatalitas itu cukup tinggi ya Kak. Nah itu juga alasan kenapa saya mengaitkan program suara ini dengan program Gati adalah agar ayah itu lebih bisa memahami anaknya dan juga bisa berperan dalam perkembangan anaknya, kemudian kemajuan anaknya, dan juga bagaimana ayah itu memahami aspek anaknya itu seperti apa gitu Kak. Baik, ini berarti apa sih bedanya antara suara dan juga Gati ini sendiri? Kalau Gati kan memang fokusnya ke ayahnya, Gerakan Ayah Teladan Indonesia kan lebih ke fokus ayahnya. Sedangkan kalau suaranya itu ada orang tuanya, ada remajanya gitu Oh Kak. baik. Jadi seperti apa ya Kak, kan sudah ada programnya Gati nih. Nah saya tuh menginovasikan lagi nih menjadi program suara, biar gimana gak hanya ayahnya aja tapi juga remajanya juga ikut terlibat gitu Kak. Baik, nah Sobat Buana jadi udah tahu gitu ya apa sih bedanya suara, kemudian juga Sidaya dan juga Gati ini sendiri. Nah kita tanya lagi nih untuk Kak Hanifah dan juga Kak Rosita nih. Ini kita balik lagi nih soal tentang relationship, anggaplah seperti itu ya. Relationship antara remaja dan juga orang tua. Kalau nih remaja ngerasa nggak didengar, kemudian juga orang tua tuh sulit banget ataupun struggle banget deh untuk memahami dari sisi anak gitu ya. Apa jembatan terbaik menurut
Kak Hanifah dan juga Kak Rostam. Mungkin dari Kak Hanifah dulu deh, bagaimana? Oke, baik. Jadi begini ya, Mbak Cindy. Kita ini kan sekarang berada di wilayah yang tadi saya sampaikan ya, wilayah netizenship yang luar biasa. Apalagi kita berada pada juga penggiringan opini dalam wilayah pop culture itu bernama post-truth ya. Post-truth itu melebihi, truth itu kan kepercayaan ya. Jadi masyarakat kita saat ini tuh cenderung lebih, kita dapat sesuatu, misalnya informasi dari WA, kita langsung percaya, langsung kita sebar. Nah, itu. Nah, Biasanya ibu-ibu nih ya, itu ya. Iya, ayo dong. Kita itu punya, misalnya punya falsafah hidup itu ngegas dan ngerem ya. Iya. Jangan semuanya itu digas terus, nanti bisa gelundung gitu. Betul. Jadi artinya orang tua itu harus siap bahwa sekarang ini berbeda dengan zaman yang dulu. Anak kita itu kita lahirkan juga zamannya itu berbeda dengan yang dulu. Tidak bisa itu dibandingkan, tidak bisa itu disamakan. Karena apa? Setiap budaya itu selalu dinamis. Tidak ada budaya itu yang statis. Ya, itu ibaratnya seperti itu. Kehidupan manusia itu beralih, bertransformasi. Kemudian setiap zaman itu, setiap generasi itu membawa kekhasannya masing-masing. Kalau kekhasannya Gen Z itu lebih senang pada tadi ya, instan-instan, bisa jadi nanti beberapa tahun ke depan akan kembali pada generasi saya lagi, atau generasi bapak ibu kita, generasi mbah-mbah kita, mulai dari selera berpakaiannya, kemudian selera makan, apapun itu ya, bisa jadi kan tidak menutup kemungkinan ya. Nah, artinya kita sebagai orang tua, kita juga perlu yang namanya apa-apa itu kita mesti belajar. Ya, tadi yang saya katakan, kita sekarang berada di wilayah post-truth ya. Post-truth itu bagaimana kita itu sedikit-sedikit merasa percaya. Ketika kita sudah mempercayai sesuatu itu kita anggap paling benar. Nah, ini hati-hati, karena apa? Kalau dalam wilayah budaya kita itu mengenal yang namanya kebenaran relatif ya. Kebenaran menurut versinya orang tua itu belum tentu benar versinya anak. Nah, itu betul. Saya setuju. Begitu juga sebaliknya, kebenaran versinya anak belum tentu benar dari sudut pandang orang tua. Artinya ya sudah, kebenaranmu seperti itu, tidak ada dusta di antara kita, tidak ada paksaan di antara kita, gitu. Kamu percaya misalnya bahwa sesuatu, misalnya dalam kita budaya kita ya, kita tinggal di Ngawi misalnya. Di Ngawi kita dari dulu itu selalu diberikan pemahaman bahwa memberi sesuatu harus pakai tangan kanan. Baik. Gitu ya. Kalau orang asing ada WNA misalnya, dia itu memberi sesuatu dengan tangan kiri, ya tidak usah kita dalili, kamu orang asing ya, kamu turis, kamu itu begini-begini, kamu nanti salah, kamu nanti begini-begini. Nah, itu nanti ada judgment, ada penghakiman secara sepihak ya. Oke lah, kita ini kalau dalam norma, kita harus bisa membedakan antara norma, nilai, moral, dan adat istiadat. Kalau kita sudah memahami itu, kita sudah mengerti bahwasanya kebenaran di dunia ini tuh tidak ada yang tunggal. Kebenaran yang tunggal itu hanya miliknya Tuhan Yang Maha Esa, gitu. Jadi ibaratnya ketika kita misalnya memilih kita mau beragama apa, ya sudah, kan itu hak asasi kita ya. Dan kembali lagi pada yang tadi disampaikan bahwasanya anak itu tidak selamanya itu sesuai dengan apa yang kita mau, gitu ya. Karena apa? Anak sudah dewasa, pikiran mereka itu dari tahun ke tahun dia akan semakin matang. Dia otomatis bisa memilih ya jalan hidupnya dia, versi dia sendiri, dan dia bisa menimbang. Itu artinya otak mereka bekerja, hati nurani mereka bekerja, sensor-sensor yang ada di dalam saraf, di dalam tubuh mereka itu bekerja, antara otak, tindakan, perilaku, semuanya itu bekerja. Coba kita sebagai orang tua itu didengarkan dulu, maunya anak seperti ini, oh gitu toh kak, gitu misalnya ya. Iya ma, aku nanti pengen mau jadi seperti ini, nantinya saya mau arahnya tuh begini. Kan berarti dia sudah membangun peta konsep dalam hidupnya. Ya kita harus mendukung dong, sekalipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau misalnya ya. Misalnya orang tua tuh pengen anaknya misalnya yang tadi saya katakan ingin menjadi dokter, lah anaknya nggak mau kok, mau di bagaimanapun sesuatu kalau dikerjakan itu tidak atas dasar cinta, tidak atas dasar bahagia, itu nanti ya tanda-tanda kutip sia-sia gitu ya. Karena apa? Dirinya tidak mau menampung, ibarat gelas yang kosong diisi air, airnya itu meluber gitu loh.
airnya itu tumpah-tumpah, ya kan, ya nek tumpah kan akhirnya hilang kan ya. Nah, tetapi kalau misalnya air gelas kosong itu dalam kondisi yang senang, yang bahagia, ketika dituangi air itu akan dia tampung, dia resap, ya, dia minum, ya. Terus kemudian itu bisa menghilangkan dahaga. Itu ibaratnya ilmu seperti itu. Jadi kadangkala ya itu tadi yang saya sampaikan, bahwasanya kebudayaan itu tidak pernah selalu berjalan statis, melainkan selalu dinamis. Setiap generasi itu membawa kekhasannya masing-masing. Kekhasan saya sebagai generasi milenial berbeda dengan kekhasannya generasi Z. Ya, jadi itu tidak bisa disamakan. Zamanku mbiyen ngene lho. Anakku wis Jawa ngene, kok zamanmu orang Jawa beda. Makanya tadi yang saya katakan Gen Z itu lebih cenderung sukanya yang instan. Itu dalam teori kebudayaan ya tidak bisa kita salahkan, karena itu tadi kebenaran itu adalah kebenaran relatif. Setiap manusia itu mempunyai pijakan arah yang berbeda untuk dia mengatakan bahwa ini benar, ini salah. Dan itu bisa jadi pada orang lain itu bertabrakan gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu menyangkut pada hak asasi manusia. Gitu Kak Cindy. Baik, berarti kembali lagi kuncinya adalah komunikasi itu Iya, sendiri. betul. Nah, Iya, betul. Itu ya. Berarti kalau remaja ngerasa tidak didengar, orang tua juga sulit memahami, kuncinya sekali lagi adalah komunikasi. Kita tidak bisa memaksakan remaja juga, kita sebagai anak tidak bisa memaksakan orang tua, kemudian juga orang tua juga tidak bisa memaksakan anak gitu. Iya. Nah, kita balik lagi nih buat Kak Rosita gitu ya. Harapan apa nih yang ingin dicapai dari Suara Remaja yang hadir di program ini? Oke Kak, jadi harapan saya nih untuk kedepannya remaja tuh bisa lebih terbuka terhadap orang tuanya. Karena apa? Karena remaja sekarang ini lebih sering terbuka pada sosmed dan teman-temannya. Nah, melalui program ini saya harap bisa memaksimalkan fungsi-fungsi yang ada dalam keluarga, kemudian bisa meningkatkan komunikasi dalam keluarga, dan juga remaja ini tuh lebih berani lagi untuk menyampaikan aspirasinya tanpa takut untuk dihakimi. Dan juga untuk orang tua, harapan saya itu orang tua bisa lebih memahami, karena selain adanya tadi yang dikatakan oleh Bu Hanifah, perbedaan gen antara mungkin orang tuanya itu gen boomer atau milenial dengan anaknya yang mungkin gen Z atau gen alpha, itu kan jelas berbeda kan Kak. Nah, itu orang tuanya bisa lebih memahami dan lebih terbuka lagi mengenai perbedaan itu, dan keduanya juga harus saling memahami antara satu sama lain. Selain itu juga yang terakhir adalah pentingnya untuk meningkatkan komunikasi yang efektif antara remaja dan orang tua. Seperti itu Kak. Baik. Nah, kita kembali lagi ke Kak Hanifah ya Toh ya. Ini kan tadi dengan adanya program Suara ini bisa menjembatani remaja kita nih untuk berkomunikasi terhadap orang tua. Nah, ini aku pengen tahu nih sebagai orang tua, bagaimana orang tua bisa mendukung remaja nih setelah kita memahami posisi sebagai orang tua gitu ya. Bagaimana orang tua bisa mendukung remaja agar mereka merasa dihargai tanpa kehilangan wibawanya. Oke, baik. Salah satu di antaranya yang bisa dilakukan oleh orang tua itu adalah tadi juga disampaikan oleh Kak Rasutia ya, mencoba untuk aware ya, membuka peluang-peluang keluarga itu yang nyaman ketika ditempati oleh anak, sehingga tujuan utama anak ketika dia ada masalah itu justru di keluarganya, bukan pada orang lain. Karena bisa jadi kalau pada orang lain akan menimbulkan konflik-konflik yang baru, karena kita nggak tahu ya. Tapi kalau orang tuanya mau bagaimanapun itu adalah anak, gitu ya. Anak itu ya seperti apapun itu ya, kadang-kala dalam Al-Quran itu kadang juga disebutkan bahwasanya ujian-ujian itu kadang-kala juga datangnya dari anak. Ada juga yang dari pasangan, ada yang dari lainnya. Jadi memang kalau kita berbicara seperti ini tuh kelihatannya mudah ya Kak Cindy ya. Tetapi kalau mempraktekkan tuh luar biasa. Kadang kita itu sampai sebagai orang tua tuh sampai apa ya, ini mau gimana kan, tau kamu tuh biar nurut misalnya seperti itu. Mau gimana kan kamu tuh biar saking mau jengkelnya gitu ya. Seperti itu. Nah, inilah ya, kadang-kala ya itu sering lah ya, tidak jarang, saya kira ini sering terjadi dan siapapun pasti pernah mengalami hal yang sama antara kemauan anak dan juga kemauan orang tua itu sering tidak klop gitu ya, sering tidak ketemu gitu. Nah, kuncinya adalah
tetap membangun silaturahmi dan komunikasi yang baik. Dan sedini mungkin, makanya tadi saya sampaikan di awal, kalau peran gender ini sudah kita pahami antara suami dan istri atau seorang ibu dan bapak, itu insya Allah anak itu akan juga bisa memandang, oh ternyata bapak ibuku tuh komunikasi setiap hari itu baik, setiap harinya tuh bagus, nggak ada salahnya kok saya tuh cerita dengan orang tuaku, pasti mereka punya solusi. Karena apa? Lingkungan keluarganya sudah menyenangkan, gitu. Pulang dari kerja ibunya atau bapaknya, anaknya juga pulang dari sekolah, hari ini ngapain? Mulai dari basa-basi gitu ya, bekalmu habis enggak gitu. Terus dia kan akan cerita ya. Nah itu kalau cerita tuh jangan terus kita membantah ya, aduh kamu kok, jadi kita kayak mengintimidasi anak. Itu jangan, tetapi kita coba buka ruang diskusi. Oh ya kak, itu bagus loh, coba deh kamu baca ini deh gitu. Kita giring pada habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan yang itu bisa menimbulkan dampak positif. Misalnya kalau anak itu misalnya ada masalah, coba deh kak kamu lihat ini, coba deh kak kamu baca ini, nanti kamu akan ada pengetahuan yang kamu dapatkan dari situ gitu. Jadi kalau kita seterbuka demikian, insya Allah anak itu juga akan gak lari kemana-mana karena dia sudah memiliki ruang yang nyaman. Kalau misalnya kok ternyata orang tua itu menganggap bahwa kok anakku sudah tak kasih begini kok ada yang beda ya, misalnya perlu dibawa ke psikolog, nggak ada salahnya juga gitu. Berarti apa, orang tua itu aware, karena ada banyak orang tua itu yang memandang pergi ke psikolog, pergi ke psikiater itu sebuah aib. Nah itu masih ini gitu banget ya. Karena saya juga punya ini ya pengalaman ya, tapi ini bukan saya ya, pengamatan saya, ada orang itu yang dalam gangguan mental dan jiwa, tetapi orang tuanya itu memproteksi, menganggap bahwa ini tuh sakitnya bukan karena itu, tetapi karena ketemplean jin ya. Akhirnya akhirnya sampai beliau meninggal itu dalam keadaan yang sedang sakit jiwanya gitu. Jadi artinya tidak semua orang tua itu memiliki pemahaman bahwa pergi ke psikolog, pergi ke psikiater itu adalah jalan medis yang baik buat anaknya ketika anaknya itu ditempa masalah yang mungkin tidak bisa ditangani secara mandiri gitu. Jadi kita juga harus aware ya, apapun misalnya kita juga mendampingi anak ya, oh ternyata sudah saya dampingi kok ada dia makin terpuruk ya, kok kayaknya ada traumatik yang dia sembunyikan ya, nggak apa-apa gitu. Kita ajak komunikasi, ayo kak pergi misalnya, ayo pergi ke sini yuk gitu. Nanti akan ada SOP dari dokternya ya untuk mendampingi dan juga memberikan pengobatan terbaik bagi anaknya gitu. Baik, berarti kayak sebelum menjadi keluarga kita harus apa ya? Ini untuk mungkin para remaja, bukan remaja sih, kayak yang mau menikah, pemuda gitu ya, harus benar-benar ilmu gender dan juga ilmu parenting harus dikantongi juga gitu. Nah jadi akan membentuk keluarga yang komunikasinya baik, dan ketika mempunyai anak gitu ya, anak juga bisa meniru gitu. Nah kita kembali lagi nih kak, ini kan tadi kan udah ada kegiatan kolaborasi gitu ya antara dari Duta Gender dan juga dari perpustakaan itu sendiri. Nah apa contoh nyatanya deh gitu selain suara gitu mungkin nih yang kemarin-kemarin udah berjalan gitu ya, dari Kak Hanifa dan juga Kak Rosita, ini apa program yang udah berjalan selain suara deh gitu. Oke, kemarin itu ada yang itu Bu, apa workshop menulis itu, menulis juga ada itu. Kemudian juga dari genre yang mungkin tahun lalu itu ada yang life skill, sekolah life skill. Sekolah life skill itu mungkin sudah 2 kali atau berapa kali. Sekolah life skill. Nah itu bagaimana itu kak? Nah kalau sekolah life skill itu dari kita forum genre itu mengundang narasumber untuk membagikan tips and trick itu untuk mengembangkan life skill. Misalnya yang kemarin tahun lalu itu kalau nggak salah mengenai basic design. Nah gimana itu cara mendesain yang baik dan benar, dan yang jelas bagaimana desain yang menarik itu bagaimana gitu. Kemudian juga sebelumnya kayaknya ada yang memasak gitu, jelly art. Agak lama. Iya udah yang jelly art itu agak lama, yang mungkin yang life skill yang baru-baru yang mengenai basic design itu. Kemudian juga ada yang menulis cerita itu, dan mungkin masih banyak lagi ya Bu. Iya. Jadi benar-benar kayak program-program remaja ataupun dan juga keluarga itu sangat
banyak banget. Nah mungkin nanti juga bisa menginspirasi nih dari Kak Hanifah sendiri untuk desa-desa yang lain, bahwa perpustakaan itu tidak cuma membaca, tapi banyak kegiatan yang sebenarnya bisa mengolah atau mengimprove deh apa yang ada pada dirinya. Jadi agar grow up deh gitu ya, skill yang di dalam jiwa kita gitu. Nah Sobat Bana, pastinya yang pengen bertanya gitu ya, pengen bertanya mengenai mungkin saat ini kamu di posisi sebagai remaja atau bahkan kamu udah di posisi sebagai orang tua nih. Aduh bingung banget ngatasin anak tuh bagaimana gitu ya. Ini boleh banget bertanya di 085634545545. Waktu kita masih ada 25 menit lagi. Kita istirahat dulu, kita break dulu ya. Jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai dari Trunojoyo 119 Ngawi barengan sama Cindy dan juga Kak Rosita dan juga Kak Hanifah di malam hari ini ya, pastinya masih ngobrolin tentang suara remaja untuk keluarga. Nah Sobat Bana, kali ini ya tadi kita udah ngomongin panjang lebar gitu ya mengenai remaja, keluarga, bahkan juga orang tua gitu ya. Ini terakhir nih pertanyaan masterpiece dari Cindy ya. Ini soal kita mulai dari Kak Rosita dulu gitu ya. Kalau diminta mendefinisikan nih, ini kan habis kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau untuk mendefinisikan kemerdekaan bagi remaja yang telah kita lakukan gitu ya, dengan satu kalimat itu apa? Gitu. Itu ya Kak ya. Baik. Oke, menurut saya remaja merdeka itu adalah ketika remaja itu berani berpendapat, berani mengutarakan suaranya tanpa harus dihakimi, dan juga berani mempertanggungjawabkan apa yang sudah disuarakan. Itu sih Kak, sedikit kata dari saya, kalimat dari saya. Baik, berani nih, Iya. berani bersuara. Nah itu. Nah kalau untuk dari Kak Hanifah sendiri, kalau diminta mendefinisikan keluarga berdaya dalam satu kalimat, itu apa? Kalimat yang juga sederhana tetapi bagi saya penuh makna, yaitu mari wujudkan keluarga yang kompak ya. Kompak itu tidak hanya dari sisi ibunya saja. Jadi ibu juga tidak hanya mendominasi ya, tetapi dalam keluarga itu semuanya berhak untuk saling berbicara, saling mendengarkan ya. Jadi mari kita menjadi mata yang memandang ya, menjadi telinga yang mendengarkan, menjadi tangan yang siap terbuka untuk saling membantu. Jadi itu Kak, ya, jadi mari kita gunakan semua indrawi kita untuk membentuk keluarga yang kompak ya. Yes, keluarga yang kompak harus kita wujudkan dalam keluarga yang yang kita inginkan gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir lagi nih dari Cindy gitu ya. Apa pesan nih dari Kak Hanifah ataupun Kak Rosita gitu ya untuk remaja dan juga keluarga di Ngawi agar berani berbicara, kemudian siap mendengar dan juga saling menguatkan. Begitu mungkin dari Kak Rosita dulu deh. Oke, pesan saya untuk pertama untuk remaja yang ada di Kabupaten Ngawi nih, ayo kita itu harus bisa lebih terbuka lagi kepada keluarga kita, khususnya orang tua kita. Kita mulai beranikan mengaspirasikan apa yang kita inginkan kepada mereka. Jangan takut untuk dihakimi dulu, yang penting kita berani untuk menyuarakan apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tetaplah menjadi remaja yang selalu positif. Kemudian meskipun sekurang apapun orang tua kamu, ya mereka masih orang tua kalian, dan juga dengarkan apa yang telah dinasihatkan oleh mereka, karena mungkin untuk saat ini kalian anggap sepele untuk remaja, tapi kedepannya mungkin 5-10 tahun ke depan itu akan sangat bermanfaat untuk kalian remaja saat ini. Dan untuk orang tua, saya harap orang tua bisa lebih memahami anaknya lagi dan lebih peduli, lebih merangkul, kemudian bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya, kemudian juga tidak menghakimi anaknya. Dan juga saya berharap orang tua di Kabupaten Ngawi ini bisa
menjadi orang tua yang hebat untuk anak-anaknya. Baik, sekali lagi menjadi orang tua itu tidak mudah, tapi yang lebih baik adalah mencoba menjadi orang tua yang baik buat anaknya. Nah, tidak ada yang sempurna deh. Betul. Gitu ya. Oke, the last one ya, the one and only nih dari Kak Hanifah, kasih kata-kata masterpiece-nya deh gitu ya. Pertanyaan yang sama gitu ya. Kak Hanifah ini mengenai tentang pesan Kak Hanifah nih untuk remaja dan keluarga di Ngawi agar berani berbicara, siap mendengar dan juga saling menguatkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Cindy sebagai penutup gitu ya, kalimat penutup. Baik. Sekaligus kalimat penguat, dan tentunya kalimat penguat ini juga menjadi pengingat bagi diri saya sendiri. Jadi untuk semuanya, para pemuda, gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Jangan pernah sekali-kali mencoba atau melakukan sesuatu yang memiliki dampak besar nantinya. Gapailah cita-citamu setinggi langit, dan manfaatkanlah waktu yang kamu punya untuk kegiatan yang sebanyak-banyaknya gitu. Terus kemudian untuk para orang tua, ayo sama-sama kita belajar, kita menjadi tangan yang terbuka, menjadi arena keluarga yang menenteramkan bagi anak-anak kita. Mari ciptakan keluarga kita, keluarga yang kompak. Dan ingat, setiap diri manusia itu punya keistimewaan masing-masing, dan keistimewaan itu tentu berbeda. Pelangi indah bukan karena satu warna, tetapi pelangi indah karena ada banyak warna. Ya, jadi itu, pahamilah filosofi pelangi itu. Insya Allah kita akan bisa memahami bahwa takdir Tuhan itu memang berbeda-beda bagi semua makhluknya. Tidak ada takdir yang sama, karena sekali lagi pelangi indah karena banyak warnanya. Indonesia bersatu karena ada banyak sekali keberagamannya. Mungkin itu Kak Cindy, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tepus untuk kita semua ya yang di malam hari ini udah kasih informasi, udah kasih edukasi yang sangat luar biasa gitu ya mengenai remaja dan juga keluarga. Aku masih amazed gitu ya dengan kata-kata pelangi indah karena banyak warnanya. Nah, itu mungkin menjadi catatan tersendiri ya bagi remaja ataupun para orang tua di sana gitu ya. Jangan memaksa kehendak anak, ataupun anak juga tidak bisa memaksa kehendak orang tua gitu ya. Jadi sama-sama beriringan berjalan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, damai, dan juga pastinya bisa sukses sama-sama gitu ya. Oke, sini ucapkan terima kasih untuk Kak Hanifah yang sudah hadir di malam hari ini gitu. Kemudian juga ada Kak Rosita sebagai Duta Gen Kabupaten Ngawi. Terima kasih sudah mengedukasi kita semua gitu ya. Next kita bikin event kembali, kita ada talk show kembali pastinya dengan tema yang lebih seru gitu ya. Dan pastinya Sobat Bana, kita tuntaskan dulu pertemuan kita di malam hari ini, talk show kita pada malam hari ini. Nantikan keseruan-keseruan kita selanjutnya. Jadi saatnya Cindy dan juga Kak Hanifah, kemudian juga Kak Rosita pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 104,5 FM Dahana Radio, radio informasi dan hiburan. Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio.